Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami. Tentunya dalam bincang hari ini saya masih ditemani Pak Kanwil BPN Provinsi Banten ya. Kita masih membincang soal Bank Tanah. Semoga ini bisa sampai nih pesannya kepada masyarakat dan juga pemirsa yang mungkin masih juga belum terlalu familiar terkait dengan Bank Tanah ya. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan Pak Kanwil dari pemirsa Sultan TV yang sudah bergabung di streaming kita. Yang pertama ingin kita bacakan, ini ada pemirsa yang tanya, Pak Kanwil, apa badan-badan hukum manakah saja yang boleh memiliki hak atas tanah? Jadi prinsipnya badan-badan hukum itu boleh memiliki hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi yang boleh dimiliki oleh badan hukum itu memang terbatas ya. Kalau hak milik itu perorangan, badan hukum nggak boleh. Tapi sesuai dengan rencana penggunaan tanahnya, dia bisa dapat hak guna bangunan untuk kegiatan-kegiatan seperti perumahan, industri gitu ya, perdagangan. Ya. Kalau untuk pertanian, perkebunan, tambak itu HGU. Gitu ya. Kemudian untuk kasus tertentu dia boleh dapat hak pakai gitu ya, Mbak ya. Nah, itu derajat-derajatnya gitu. Tapi tentu harus ada ketentuan. Jadi misalnya badan hukum itu sebelum beli tanah harus ada izin, harus ada tata ruang gitu ya. Nah ini harus dipenuhi dulu baru dia bisa beli tanah. Gitu. Ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak Kanwil, katanya Pak Rudi, ini kalau tanah yang nganggur atau mungkin tanah terlantar tadi ya, apakah bisa di saving untuk kemudian tabungan di masa depan? Ya jadi gini, memang saya memahami banyak juga yang gemes lihat tanah-tanah kalau belum dibangun ya. Saya juga sama gemesnya. Cuma itu tetap harus sesuai dengan peraturan perundangan. Kita lakukan dulu langkah-langkah penertibannya. Itu ada prosesnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu ada tanah terlantar, silahkan informasikan ke kami. Ada medsos kami, silahkan di search Google pasien atau Kanwil BPN Banten. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook. Silahkan berikan masukan. Nanti kami akan telusuri dan kalau misalnya untuk ditetapkan setelah kita akan tetapkan. Jadi memang prosesnya tetap harus ada dulu langkah-langkah penertibannya sebelum kita bisa tetapkan ke tanah terlantar dan masuk ke bank tanah. Namun demikian kami sangat menghargai masukan-masukan dari masyarakat karena kami juga tentu punya keterbatasan untuk bisa mengidentifikasi tanah-tanah seperti itu. Sekali terima kasih masukannya. Ya, oke, baik. Ini bisa ya, tapi diidentifikasi terlebih dahulu tadi ya, dan juga melalui proses yang tentunya sesuai tadi. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kanwil. Apakah katanya bolehkah warga negara asing memiliki tanah di Indonesia, Pak Kanwil? Nah memang ini hal yang cukup dilematis. Jadi sebelum di Banten saya di Bali ya Mbak. Di Bali tuh banyak orang asing pengen punya tanah. Tapi dulu itu nggak boleh. Sehingga yang terjadi akhirnya penyeludupan hukum. Banyak wanita Bali dinikahi atau pria Bali dinikahi cuma sekedar mereka bisa beli tanah. Nah begitu ternyata dalam perjalanannya mereka nggak cocok, cerai, akhirnya ribut-ribut lah soal tanahnya. Gitu kan. Nah akhirnya dan kita juga melihat, oke, mungkin ada beberapa kondisi di mana orang asing yang memang kondusif untuk perekonomian Indonesia. Misalnya dia datang ke sini bawa usaha, bisa membuka lapangan kerja, dan dia pengen tinggal di sini. Kenapa enggak? Gitu kan. Dan juga, tapi kita tetap perlu menjaga supaya ada nilai tertentu, kemudian ada luasan tertentu, luasan maksimalnya. Nah, sudah diatur di dalam PP 18 maupun turunannya Permen 18 di Penatr, maksimal hanya boleh 2000 meter. Kemudian juga nilainya minimal. Nah kalau nilainya minimal 5 miliar itu untuk Banten seperti itu. Banten 5 miliar? Iya, jadi kalau rumah tapak minimal 5 miliar, apartemen minimal 2 miliar. Kemudian kalau tanah luasnya nggak boleh lebih dari 2000 meter. Sehingga tidak juga nanti istilahnya mendominasi. Ya kalau semua dibuka rapat juga kan ya Mbak ya. Gitu. Tapi tadi dengan berbagai pertimbangan. Mungkin ada orang asing yang memang dia usahanya juga bagus, serius dia di sini, bisa buka lapangan kerja banyak. Betul. Dan dia pengen sih kenapa enggak gitu kan. Nah itu untuk hal seperti itu kita berikan kemudahan. Sehingga kita batasi nilai minimal supaya tidak berebut dengan warga lokal dan ada luas maksimal. Jangan-jangan dia masuk tanah banyak-banyak. Betul. Nah, itu sudah diatur seperti itu. Iya, iya. Ya, jangan sampai ada jalan tengahnya lah ya. Iya, jalan tadi terjadi seperti di Bali banyak penyeludupan hukuman tuh kasihan juga nemini seperti itu gitu ya. Gitu.
Ya, jangan sampai ada yang punya modal ini bule-bule ya, Pakanwil ya, jadi Ya. beli tanah terus ya di Iya, Indonesia. betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kanwil. Nah, ketika misalnya nih ada kemudian tadi kepemilikan ya, identifikasi tanah menjadi kepemilikan bank tanah Pak Kanwil. Permasalahan apa saja nih yang kemudian biasanya timbul dalam konsolidasi tanah itu katanya? Jadi ketika apa akan diambil alih oleh bank tanah? Ya, memang dinamikanya cukup banyak ya. Jadi saya sampaikan tadi, kenapa tadi saya sampaikan lewat proses penertiban dulu. Karena yang sudah kita tertibkan pun akhirnya banyak digugat ditunda kalah. Karena dulu barangkali proses kita yang kurang cermat, misalnya dari sisi administrasi, jangka waktu pengumuman, peringatan, misalnya gitu kan. Nah, sehingga itu kita revitalisasi lagi semua gitu, Mbak. Dan itu saya sampaikan tadi, biasanya proses penetapannya yang agak alot itu, Mbak. Iya. Gitu. Karena ya orang juga begitu tanah yang mau diambil pasti dia berupaya keras juga kan. Namun supaya kita bisa buktikan bahwa tanah memang tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak diusahakan, dia juga tidak punya niat baik untuk memanfaatkan, ya sudah itu kita tarik untuk negara. Dan di posisi itu ada beberapa yang sudah kita tetapkan sebagai. Iya. Memang ada juga yang kita sudah tetapkan dan kalah di gugat pengadilan ada. Iya. Itu menjadi manfaatkan bagi kita juga untuk ke depan lebih hati-hati lagi. Itu yang saya sampaikan tadi, tidak sembarangan juga tanah belum dimanfaatkan bisa kita tarik untuk Iya. atau tetap sebagai tanah terlantar gitu ya. Karena kita juga menghadapi resiko kalau prosesnya tidak dilakukan dengan benar, rawan sekali menjadi objek gugatan dari pemilik tanahnya. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kanwil. Apakah katanya ini hak pakai atas tanah dapat dijadikan jaminan atau agunan katanya Pak Kanwil sebagai yang dibebani pada hak tanggungan? Mungkin ini Kalau sewa ya, hak pakai, sewa nah, ya. Kalau ya setahu saya bisa dibahas itu HGB dan memang itu perbedaan Iya. rate ininya gitu ya. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, tapi ini agak keluar tema ya, Pak Kanwil mohon izin, ini soal mafia tanah katanya. Apakah kemudian BPM Provinsi Banten juga ini punya komitmen yang cukup tegas untuk memberantas mafia tanah? Dan ini pemirsa juga katanya ada yang sebut banyak mafia tanah yang dilakukan juga oleh oknum di desa. Ya memang seperti yang sering Pak Menteri kami Pak Hadi Cahyanto sampaikan, kita juga sedang berupaya keras untuk memerangi mafia tanah. Memang mafia tanah ini istilahnya cukup mengerikan kalau saya bilang. Kita juga merasa sangat terganggu sekali dengan mafia tanah. Kita juga tentu berupaya sedapat mungkin untuk bisa memberantas mafia tanah ini. Karena tentu kalau ada hal-hal yang dilakukan mafia tanah, kadang-kadang kami juga ikut ke bawah juga, ikut terkena imbasnya juga. Karena kita juga berusaha supaya proses-proses kita juga bisa lebih clear, lebih transparan, dan juga menghindari unsur-unsur kejahatan mafia tanah tadi. Berbagai langkah kita lakukan. Kita membentuk Satgas Anti Mafia Tanah, bekerjasama dengan kepolisian dan juga bekerjasama dengan kejaksaan supaya kita bisa memerangi mafia tanah dengan baik. Kemudian kita juga berupaya mengidentifikasi modus-modus mafia tanah. Sempat ada kita dengar ada yang cukup mencuat beberapa tahun lalu yang di Tangerang, misalnya di Pantura, itu masih proses untuk kita selesaikan. Di beberapa desa sudah bisa kita tuntaskan. Nah ini memang kita harapkan ke depan tidak terulang lagi. Dan ini menjadi pembelajaran berharga buat kita semua untuk tidak mengalami praktek-praktek demikian. Namun demikian, sebagaimana ini Mbak, kayak istilahnya tikus sama kucing gitu ya. Yang namanya mafia itu pasti evolusi terus dengan modus-modus yang lebih canggih lagi ke depan. Nah, ini mesti kita antisipasi juga. Nah, ini kami mohon juga masukan dan bantuan semua pihak, dukungan semua pihak. Alhamdulillah selama ini dari pihak penegak hukum, pemerintah daerah juga sangat kondusif untuk membantu kita memerangi mafia tanah. Nah, memang ini kembali lagi, ini kan kayak hukum ekonomi, Mbak. Ada gula, ada semut. Kalau tadi sudah sampaikan tanah terbatas, nilainya naik terus, nah menariklah buat mafia. Tapi kalau nilainya nggak seberapa, ngapain juga mafia ikut-ikutan, nggak ada manfaatnya juga. Nah ini upaya kita untuk bisa mencegah gitu ya. Dengan upaya edukasi seperti ini, mudah-mudahan masyarakat bisa lebih paham untuk menjaga tanah dengan baik. Yang belum sertifikat, segera sertifikatkan. Karena dengan sertifikat, tanah Anda sudah terdata, mudah-mudahan juga bisa tercegah
bisa terhindar dari modus-modus mafia tanah. Baik, ini tentunya juga ada peranan masyarakat ya Pak Kanwil untuk kemudian sama-sama melaporkan. menjaga tanahnya juga dan melaporkan. Iya, menjaga tanahnya. Kemudian kalau misalnya memang ada kecurigaan, mungkin silahkan barangkali laporkan ya. Seperti sampaikan tadi, kami ada banyak channel medsos gitu ya. Silahkan di search aja di Google, pasti itu langsung muncul Kanwil BPN Banten. Ada Instagram, ada Twitter, Facebook ya. Silahkan. Oke, bisa langsung dilaporkan ya kepada BPN. Kita ke pertanyaan terakhir Pak Kanwil. Ini ada yang tanya apakah kemudian bank tanah ini adalah spiritnya adalah untuk keadilan masyarakat Indonesia. Ya. Silakan. Saya pastikan itu untuk keadilan masyarakat Indonesia. Sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bumi, air, dan kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dikuasai ini bukan berarti negara yang punya. Itu tadi saya sampaikan, kita tengah-tengah antara kapitalis dan sosialis. Indonesia ini tengah-tengah, tanah ini memiliki sosial. Jadi kita mengakui kepemilikan privat, tapi juga mewajibkan fungsi sosial itu dijalankan gitu ya. Nah, saya pastikan untuk keadilan. Jadi sampaikan tadi, kita sudah bekerja banyak Mbak untuk reforma agraria. Ada beberapa tanah dari kawasan hutan sudah bisa kita keluarkan dari masyarakat tadi itu ya. Ada yang memang sudah dikuasai itu langsung ke masyarakat. Mungkin ada yang mungkin masih belum dimakan atau itu, nah itu masuk ke bank tanah. Ada tadi misalnya hasil konflik, penyelesaian konflik hasil penyelesaian konflik, ada tanah-tanah yang bisa dialokasi untuk kepentingan negara. Ada tadi misalnya perubahan HGU menjadi HGB, hak guna bangunan. Nah itu permasalahan. Itu semua dulu kami punya kewajiban untuk mengelola juga. Nah ini kan kita kerepotannya karena kami kan lebih di bidang administrasi gitu ya, tadi saya sampaikan. Nah kalau ada bank tanah dia bisa mengelola ini, sehingga ujungnya nanti bagaimana tanah-tanah tadi yang sudah ditarik itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Nah inilah lembaganya ya tadi menerjemahkan atau mendistribusikan untuk kepentingan masyarakat dan negara gitu. Ya, baik. Ini sekali lagi spiritnya adalah untuk keadilan masyarakat Indonesia, untuk juga mewujudkan ketahanan nasional, dan juga tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kanwil, ada ketentuan-ketentuan tertentu juga, seperti misalkan orang asing yang ingin memiliki tanah, itu juga sudah diatur, kemudian juga bagaimana kemudian menjadi kepemilikan bank tanah juga ini juga ada prosedurnya. Terima kasih sekali lagi Pak Kanwil yang sudah bersama kita di pagi hari ini, dan pemirsa mohon maaf ya, tidak semua bisa kita bacakan pertanyaannya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa disambung lagi dengan Pak Kanwil BPN ya. Ya, ini sepertinya tema mafia tanah banyak yang tanya juga ya Pak Kanwil. Nanti kita bisa sambung. Baik, terakhir Pak Kanwil silakan sebagai closing statement kita hari ini. Ya, jadi sekali saya mengucapkan terima kasih pada Sultan TV, Mbak Dea atas fasilitasinya. Mari kita sama-sama menjaga tanah kita dengan sebaik-baiknya, dan secara bersama-sama kita juga mendukung pelaksanaan tugas Kementerian ATR BPN, Mobil khusus juga Bank Tanah untuk tadi untuk sebesar-besar kemampuan rakyat, untuk ketahanan nasional, dan mobil khusus untuk Banten yang lebih baik yang kita cintai bersama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Rudi Rubijaya, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Banten. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan juga soal bank tanah, bisa langsung ke media sosial BPN Provinsi Banten ya. Ada Instagramnya, kemudian Facebook dan sebagainya, atau mungkin Twitternya juga ada ya, atau mungkin yang ingin langsung datang ke BPN boleh ya Pak Kanwil ya. Di kantor kami, kantor pertanahan sebanten itu ada loket informasi, di Kanwil juga ada. Kalau kami Kanwil lokasinya di KP3B dekat sini ya Mbak. Kalau dan saya kira semua di Google pasti kelihatan, begitu ketik BPN Pandeglang misalnya, BPN Lebak, nanti akan muncul alamat kantornya, sampai panduan mapnya juga sudah tersedia semua. Baik, tentunya mewujudkan bank tanah untuk ketahanan nasional juga ini perlu kerjasama seluruh pihak juga ya, khususnya untuk masyarakat juga. Dan pemirsa sekali lagi terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi dalam Talk Show Bincang hari ini di jam yang sama, jam 9 pagi. Akhir kata, saya Dea Lintawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.